surah Al-Isra dari ayat 90. Memang ayat surah Al-Isra ini lafadznya, bahasanya agak susah. Sama kayak juz 30 itu aslinya paling susah. Karena kita hafal sering baca aja kayaknya gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan kita dari surah Al-Isra. Sekarang ayat 90. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Wa qalu, dan mereka berkata. Mereka itu artinya yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang yang tinggal di Mekah saat awal-awal Rasulullah berdakwah. Apa kata mereka? Lan nu'mina, kami tidak akan iman, tidak akan percaya, laka kepada engkau, kepadamu. Engkau atau mu itu yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta sehingga tafjura lana minal ardi yanbu'a, sehingga engkau bisa memancarkan air minal ardi, dari bumi, yanbu'a dengan apa itu ya? Kalau memancarnya kenceng ya apa? Ya semburannya itu kenceng. Lah orang-orang kafir Quraisy itu dulu ngomong begini, Muhammad, saya nggak akan iman kepadamu sehingga engkau itu bisa mengeluarkan dari tanah ini sumber-sumber air. Padahal di sono susah air. Lah kalau orang sini disuruh begitu ya bisa. Tinggal macul berapa meter, iya keluar air. Iya kan? Di sini loh ya, di Jakarta, di daerah saya di Bekasi, asal pakai pipa, orang bikin pompa, dicolok-colok keluar air. Lah kalau di Arab itu akal-akalan orang-orang kafir yang ia tidak mau iman, kemudian ia alasannya membuat alasan yang kayaknya mustahil, sulit untuk diwujudkan. Lah itu tantangan orang-orang kafir Quraisy dulu. Lah sekarang kita juga begitu. Kita kalau ngajak orang untuk sholat, orang yang belum doyan sholat kita ajak sholat, itu kadang omongannya yo, alah kayak lu udah bener aja, udah lu kayak punya tiket surga aja, kayak lu udah wis, omongannya ada aja. Lah itu biasanya, yo bukan biasanya, yaitu memang tantangannya orang yang ngajak baik. Lah lalu apakah kita nyerah? Ya enggak. Walaupun mungkin kita enggak lewat omongan, cuman kadang lewat tindakan kita. Lah secara tidak langsung asal ibu berangkat dari rumah mau ngaji, ini kan secara tidak langsung dakwah. Paling enggak orang yang kita lewati rumahnya, tuh ibu itu udah berangkat ngaji. Nah kemudian misalnya dia lagi ngobrol sama suaminya, sama anaknya, mak enggak ngaji. Tuh ibu itu udah berangkat tuh. Nah itu kan berarti dakwah, walaupun tidak lewat omongan. Karena ngajak orang baik itu kan hanya bukan tugas seorang kiai, guru, ustadz, enggak, tugas kita semua. Hanya dengan cara yang berbeda-beda. Lah tantangan untuk berbuat baik, ngajak orang berbuat baik itu pasti ada. Ya, tantangan terberat tentu yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ia ditantang, saya nggak akan mau iman kecuali atau sehingga engkau bisa membuat air mancur di mana-mana di sini nih. Di Mekah yang susah air kok disuruh bikin air yang begitulah. Kalau di sini ditantangin gitu ya, siapa takut?
Tinggal ambil pacul, tinggal ambil popa apa pralon, diocrok-ocrok keluar air. Kalau di sini lah di sono susah. Itu sama aja kayak orang kita ngajak orang untuk ngaji, kemudian dia ngomong, alah kayak lu udah pinter ngaji aja. No. Tantangan itu pasti ada. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Au takuna laka jannatun, atau engkau punya kebun. Jannah di situ tidak dimaknai surga ya, dimaknai kebun, taman. Jannah itu taman, kadang dimaknai kebun. Min nahilin, dari anggur, wa min nahilin, dari kurma, wa inabin, dan anggur. Wa tufajjirul anhar, dan mengalir sungai-sungai hilalaha, di sekitaran anggur, kurma, tafjiro, dengan sebenar-benarnya mengalir. Tantangan orang kafir Quraisy, atau begini loh, wis kamu bikin taman yang di situ penuh tanaman kurma, tanaman anggur, yang kanan kirinya ada air ngalir. Lah dulu ditantangin gitu yo, abet ya. Lah kalau di sini gampang, tinggal bikin paralon ya. Kanan kiri, apalagi di sini di daerah Bogor, apalagi wis gampang banget. Tapi kalau di Jazirah Arab berat. Ayat ini turun itu berkenaan dengan dulu ada beberapa tokoh kafir Quraisy yang mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ngobrol. Ya ngobrolnya mereka depan Ka'bah. Nah, karena mereka rumahnya dekat Ka'bah, ngobrol ke Ka'bah nggak perlu ongkos mahal-mahal. Nah kalau kita pengen nongkrong depan Ka'bah ya 35 ya sekarang ya. 35 juta. Lah yang umroh ya. Ya kan pengen nongkrong di sana kan ya. Lah ini ada beberapa tokoh kafir Quraisy yang ngajak Rasulullah, udah Muhammad kita nongkrong di sini lah. Pikirnya awalnya, oh mungkin orang-orang ini udah mau iman kali kok saya diundang. Ternyata enggak. Ketika udah Rasulullah datang, memenuhi undangan mereka untuk nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol depan Ka'bah itu tadi, diginiin. Kalau bahasa kita begini, Muhammad, kamu dakwah itu tujuanmu nyari apa sih? Kok kamu bilang bahwa Tuhan itu cuma satu, bahwa nanti itu ada surga, ada neraka, maumu itu apa? Ya udah deh, gini loh, kamu gak usah lanjutin dakwahmu, tapi dengan kompensasi, nanti kalau kamu pengen punya istri yang model kayak apa, dah saya cariin. Pengen duit berapa, saya kasih. Pengen jabatan apa, kasih. Oh kalau kayak kita ya langsung siap gitu ya. Umpama lo, dah gak usah ngaji di Al-Hidayah, nih 1 juta, langsung siap gitu ya. Oh kadang nggak ada yang ngasih apa-apa aja yo, mau berangkat yo maju mundur. Lah itu Rasulullah ditawarin semuanya loh, ditawarin wanita, ditawarin harta, ditawarin tahta, oh lengkap lah, harta, tahta, wanita. Apa jawab Rasulullah? Saya tidak nyari itu, saya tidak butuh itu, saya tidak butuh wanita, wong saya udah punya istri. Tidak butuh harta, wong butuh saya cuman makan. Gak butuh tata, wong saya gak pengen jadi raja. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy yang udah kehabisan akal untuk memberhentikan dakwahnya Rasulullah, ngomongnya begitu, begini aja, begini. Saya akan iman pada kamu kalau kamu bisa keluarkan sumber-sumber air dari sini nih. Atau kamu bikin taman, bikin kebun yang di situ banyak kurma yang berbuah bagus-bagus, banyak anggur yang berbuah bagus-bagus, dan di kanan kiri itu ada air yang mengalir. Syaratnya yo kayaknya kalau bagi orang sekarang gampang, tapi bagi orang dulu dan tinggal di Jazirah Arab yang terkenal air susah.
Itu yang menjadi sebab ayat ini. Autus kitas samaa kama za'amta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikah. Wah, malah aneh-aneh nih. Permintaan orang kafir Quraisy malah makin aneh-aneh. Autus kitas sama, atau engkau bisa merontokin langit. Langit. Kalau kamu memang katanya Tuhannya itu segala maha kuasa, coba saya pengen langit itu dicoel dikit, dicoel kalau bahasa orang sini, ambil dikit dulu, turunin sini dulu. Kama za'amta alaina, seperti apa yang kau inginkan buat kami. Atau ta'tiya billahi wal malaikati qabila, engkau datangkan Tuhanmu, malaikatmu itu duduk adep-adepan sama kita. Nantangin, saya akan percaya sama Allah Tuhanmu itu kalau Tuhanmu itu ada, nyata di depan mata kita. Karena Tuhan mereka kan kelihatan. Ayo kan, dari ya kan, ada yang orang kaya ya bikin dari emas, yang nggak kaya ya setengah kaya dari perak. Kalau yang miskin ya wis dari tepung dikuel dibentuk, kemudian ntar sore kalau lapar digoreng. Karena Tuhannya mereka kan kelihatan, sementara Tuhan kita maha gaib. Itu di jamaah saya, itu ada orang kerjanya bikin pura, yang tempat ibadahnya orang Tionghoa ya, Konghucu, yang kayak di Ancol kalau sebelah sini, sebelah kanan yang tinggi tuh. Nah, dia kerjaannya itu yaitu moles Tuhannya itu. Kata dia kan kadang di videoin, ntar dikirim ke grup pengajian di rumah saya. Gimana kurang hebat saya nih, Tuhan ini saya plistur. Ntar saya gotong sono pakai forklift. Ntar kalau udah jadi yang pesen orang sono gotong naikin ke apa itu mobil box yang besar itu, kontainer. Tuhan digotong-gotong, diplistur. Kalau ada yang gompel ditambal pakai semen. Lah makanya mereka menganggap bahwa mana Tuhanmu? Mana percaya, wong saya nggak pernah melihat. Karena yang mereka itu kaum materialis namanya. Kaum materialis itu orang yang baru percaya kalau sesuatu itu bisa dilihat. Sesuatu bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan, itu baru percaya. Kalau yang nggak ada, nggak percaya. Mana ada, kata mereka. Lah bagi kita rukun iman itu kan 6 ya. Bagi kita semuanya kecuali satu, iman pada kitab Allah yang Al-Quran. Yang lain bagi kita semuanya gaib. Semuanya gak bisa dijangkau dengan panca indera. Nah, mereka itu akan baru iman, baru percaya kalau bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang, atau yang lain sebagainya. Itu mereka baru percaya. Maka mereka pengen au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau engkau Muhammad bisa mendatangkan Tuhanmu atau malaikat untuk datang adep-adepan sama kita di sini. Padahal Allah itu maha gaib, malaikat bagi kita ya gaib. Tapi kalau orang yang nggak percaya, ya wis angel. Orang ngotot nggak percaya, padahal dia kalau ditanya, kamu tahu Senen? Tahu, Senen itu bentuknya kayak apa? Umpama ada orang nggak percaya dengan sesuatu yang gaib, kemudian ditanya, ntar hari Rebu datang ke rumah ya. Begitu dia datang ke rumah, lo kok datang ke sini? Katanya Rebu suruh ke rumah. Lah Rebu itu apa? Bentuknya kayak apa? Kita nggak pernah tahu Rabu itu bentuknya kayak apa. Kita ditanya ini, kita kan tinggal di Lontar ya. Yang disebut Lontar itu yang mana? Apa yang ujung sono?
ujung sono, apa tengah-tengah sini? Ya kan nggak ada yang tahu ya. Lah iya, ditanya yang sesuatu kita yang katanya itu aja kita nggak bisa menjawab, kok apalagi tentang Allah Sang Maha Pencipta. Kita tahu ini di sini ada setrumnya ya. Ini AC, lampu bisa nyala semua karena ada strom. Tapi pernah ada yang lihat setrum itu bentuknya kayak apa? Warnanya kayak apa? Ya nggak tahu ya. Itu yang buatan manusia aja kita nggak tahu, apalagi ini yang membuat manusia yaitu Allah. Buatan manusia aja akal kita nggak nyampe. Nih sinyal. Kita kan kadang kalau lagi nelpon kok suaranya putus-putus, wah sinyalnya jelek. Loh sinyal bentuknya kayak apa? Modelnya gimana? Yo kita nggak tahu padahal itu bikinan manusia. Apalagi ini zat yang membuat manusia, Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita orang Islam ini dituntut untuk iman. Iman itu dikedepankan, didahulukan daripada panca indera kita, karena memang panca indera kita nggak akan mampu untuk menjangkau ini semua. Nah, orang-orang kafir Quraisy dulu itu permintaannya yang aneh-aneh. Pengen melihat Allah, pengen melihat malaikat. Aw yakuna laka baitun min zuhrufin aw tarqa fis sama. Aw yakuna laka baitun min zuhruf, atau engkau punya rumah yang terbuat dari zuhruf, perhiasan mewah, emas. Nah, punya emas kecil gini aja harganya mahal ya. Yang dia ini loh, ibu-ibu yang pada pakai loh, cincin itu aja segram berapa? 1 juta ya? Apa lebih? Nggak dapat? Saya nggak pernah beli, ya nggak tahu. Ya umpama lah taruhlah 1 juta, itu pun kecil ya. Lah ini kok permintaannya Muhammad, saya akan beriman kepada kamu kalau kamu punya rumah dari emas. Wah itu kan yo mengada-ada. Lah Rasulullah itu sendiri ya bukan orang kaya, walaupun Khadijah itu orang kaya, tapi Rasulullah kan bukan orang kaya. Tapi beliau bukan orang miskin-miskin banget ya, enggak, orang biasa-biasa aja. Lah ini permintaannya au yakuna laka baitun min zuhruf, atau engkau punya rumah yang terbuat dari emas. Itu alasan orang yang nolak itu kan ada-ada aja gitu ya. Misalnya ada anak perawan dilamar, untuk nolak bilang gak mau kan gak enak, langsung bilang saya akan terima kamu kalau kamu jadi menteri. Loh, padahal dia jadi RT aja gak pantas ya. Lah itu kan alasan untuk nolak kan gitu, ada aja ya. Saya akan terima lamaranmu kalau nanti kamu jadi menteri. Lah jadi RT aja belum tentu kepilih. Nah itu alasan orang nolak, tapi nolak dengan pakai alasan kan gitu. Lah orang kafir Quraisy dulu dia begitu. Saya akan percaya iman kepadamu kalau kamu punya rumah dari emas. Au tarqa fis sama, atau engkau naik ke langit sono. Belah, aneh-aneh ya. Kan ini peristiwa ini belum peristiwa Isra Mi'raj kan belum. Ini ceritanya belum. Lah Rasulullah ditantangin suruh naik ke langit. Walan nu'mina, dan kami tidak percaya liruqiyika akan kenaikanmu hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u. Terus bilang begini, saya akan percaya kepadamu Muhammad kalau kamu naik ke langit. Tapi aku tetap gak percaya kalau nanti kamu turun lagi gak bawa apa-apa. Aneh-aneh ya. Satu permintaan dituruti, permintaan yang lain ada aja. Hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u, sehingga engkau menurunkan kitab yang bisa kami baca. Maunya itu yang langsung, karena memang dulu kitab-kitab sebelumnya itu turunnya langsung,
Lah kalau Quran itu kan proses turunnya berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun. Lah kalau dulu kan langsung brek utuh, Taurat ya begitu, Zabur ya begitu, tapi kalau Quran berproses. Akhirnya ketika diminta permintaan yang aneh-aneh tadi itu, suruh mendatangkan Allah, suruh mendatangkan malaikat, suruh ngotek langit, suruh bikin taman, suruh bikin macam-macam itu. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Qul, maka jawablah Muhammad, subhana rabbi, maha suci Tuhanku, hal apakah kuntu, saya ini illa kecuali basyaron, manusia biasa. Lah manusia biasa kalau kan disuruh ke langit, suruh datangin malaikat, suruh punya rumah dari emas. Nah, ya wis gak mungkin. Wong Rasulullah itu ya manusia biasa. Rasulah, tetapi yang diutus atau diangkat menjadi seorang rasul. Secara gampangnya, ini penolakan orang-orang kafir Quraisy, tapi dengan mengajukan syarat yang nggak masuk akal itu tadi. Ya sama kayak tadi saya contohin, ada orang dilamar, ia nolak, cuman mau bilang saya nggak mau. Kayaknya kok gak enak, langsung bilang kayak tadi, kalau kamu datang ke sini bawa emas jumlahnya 1/2 kintal. Lah ya kan itu kan ya nggak mungkin kan? Ya kalau Mas Yanto mungkin ya, Mas Agus ya mungkin 1/2 kintal 50 kilo. Nah, iya. Nah, tapi kalau emas yang itu kan ya nggak mungkin. Saya akan mau terima lamaranmu. Udah kayak Rasulullah itu tadi, Muhammad, saya akan mau iman padamu, tapi kamu tadi syaratan Nah kemudian Rasulullah bilang, dah wes gak mampu. Wong subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Wong saya ini ya manusia biasa yang diutus oleh Allah menjadi seorang rasul. Kalau diminta yang aneh-aneh, yo di luar kemampuan manusia biasa. Nah, pelajarannya buat kita, terkadang ketika ada orang yang kita ajak untuk berbuat baik, kok ia jawab yang aneh-aneh, itu udah ada dari zaman Nabi dulu, udah ada. Umpama Bu, sholat duha biar rezekinya lancar, terus dia bilang, halah kayak kamu orang kaya raya banyak duit aja. No, itu dari dulu zaman Nabi sudah ada orang yang aneh-aneh kayak gitu, mengajukan syarat yang kadang di luar batas kemampuan kita semua. Nah, iya, diajak ngaji orang sok tahu, dinasehatin sotoy kalau bahasa anak sekarang ya. Sok alim, sok pinter, itu dari zaman dulu udah ada. Nabi udah pernah mengalami kejadian seperti itu. Kalau kita kok ngalami yang sama, ya gak usah kaget. Kita ngajak orang kok dia jawabannya bikin hati kesel, ya wes. Ntar kalau dia udah kejedot, lah itu baru biasanya. Ntar kalau orang itu biasanya akan sadar kalau udah kejedot. Ada orang, tapi ini cerita temen yang cerita. Dia itu awal-awal lagi main judi, apa itu? Judi online. Awal-awal dinasehatin, cuman iseng doang, paling-paling 10.000, 50.000. Kebetulan hari keberapa dia dapat, temen yang nasihatin dipamerin, nih, saya keluar 50.000 dapat 500. Begitu sekarang rumahnya terancam mau disita, mobilnya, motornya udah kejual, rumahnya udah terancam disita, baru datang, Mas, ini solusinya gimana Mas? Motor saya udah nggak punya, mau berangkat kerja sekarang harus naik ojek, mau rumah sekarang suratnya udah di bank. Nah kemarin dinasehatin, orang biasanya akan tersadarkan kalau dia udah kepentok.
Kalau belum, dinasehatin kadang yo bikin sakit hati kadang. Ya kalau begitu udah ada contohnya dari zaman Rasulullah pun sudah